Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Ya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Baik ya, hari ini ya kita kembali bertemu ya dalam pembelajaran. Coba matikan dulu mikrofonnya ya. Ya. Baik, hari ini ya sudah jelaskan tadi kita kembali bertemu di pembelajaran hari ini di pembelajaran tema 9 ya. Namun sebelum lanjut ya, apakah Nana sudah isi absensi tadi? Sudah isi? Sudah Pak Guru. Ya sudah ya, harus itu ya, setiap hari harus isi absensi dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, Pembelajaran. baik, sebelum kita mulai pembelajaran ya, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak tunjuk ya Nathan untuk memimpin doa. Ya, yang lainnya diperhatikan ya. Ayo Nathan, semua hidupin kameranya dulu. Ya, berdoa duduk yang bagus. Ya. Ya, silakan Nathan dipimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nathan. Ya Pak Guru. Nah, kita tadi sudah ya melakukan doa sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya, nah tadi Bapak sudah jelaskan ya, kita akan belajar mengenai tema 9, itu benda-benda di sekitar kita. Subtema 1, ya di pembelajaran 1. Anak-anak sudah siapkan bukunya sudah? Ya, baik. Ya. Nah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai warga Indonesia. Nah, anak-anak sebentar semuanya nyanyi. Sudah itu? Ikuti teks yang ada di layar ya. Sudah kelihatan? Sudah. Ya, silakan ya. Ayo semuanya nyanyi. Ayo Nathan. Aku berdiri menjatuhkan jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Merdeka tanahku yang sudah ya. Coba mati dimatiin dulu mic-nya mati. Ya. Kadek Widianata juga ya matiin mic-nya ya. Nah, baik anak-anak ya, tadi anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Sebentar kita akan lanjut
kita akan melakukan salam PPK dan tepuk PPK ya. Nah, coba Merte sebentar lebih jauh sedikit ya, biar nggak touring suaranya ya dengan Putri ya, karena satu tempat. Sudah Merte ya? Coba semuanya udah aktif kameranya, diaktifin kameranya dulu. Sudah ya? Baik. Nah, kita akan melakukan tepuk dan salam PPK ya. Nah, kita lihat dulu videonya ya. Sebentar setelah ini Bapak akan tunjuk untuk salah satu untuk melakukan tepuk PPK dan salam PPK. Masih ingat anak-anak? Masih ingat, Pak. Iya. Jangan sampai anak-anak lupa. Ya, tepuk PPK dan salam PPK tetap harus diingat. Nah, perhatikan ya, ini ada salam dan tepuk PPK ya. Tepuk PPK, Religius, terus nasionalis, semuanya. Mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Nah, sekarang siapa yang mau coba tepuk PPK dan salam PPK? Coba Nathan, aktifin video Nathan. Bisa lihat Nathan? Ya Pak Guru. Udah aktif videonya? Sudah. Ya, coba Nathan tepuk PPK dan salam PPK. Tepuk PPK. Religius, Ya. nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu buat Nathan semuanya. Iya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya, nah, anak-anak semua ya, ingat jalankan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan. Ya, di masa pandemi ini, anak-anak harus tetap menjaga kesehatan. Baik itu cuci tangan pakai sabun, gunakan masker kalau berpergian, dan hindari kerumunan. Sudahkah anak-anak melakukan protokol kesehatan? Sudah? Sudah, Pak. Ya, sudah harus itu ya. Kemanapun anak-anak pergi, gunakan masker. Hindari kerumunan. Ingat bawa hand sanitizer. Begitu juga cuci tangan. Sudah? Ya Pak Guru. Ya, baik. Sekarang kita lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran kita sekarang ini itu ada 7. Ya, yaitu yang pertama melalui mengamati ya tayangan slide PowerPoint peserta didik mampu menganalisis pengertian iklan. Sebenarnya anak akan ini mengenai pengertian iklan apa ya. Terus arti kata-kata asing dalam iklan. Ya, nanti itu di pembelajaran 1. Ya. Terus yang kedua, melalui mengamati tayangan slide PowerPoint peserta didik mampu menganalisis kata asing. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan. Dari iklan tersebut apa yang anak-anak tahu informasinya. Terus yang keempat, nanti mengkomunikasikan isi iklan yang ada di LKPD. Kelima, peserta didik mampu menganalisis zat tunggal dan zat campuran. Ya, nanti kan kita akan belajar mengenai zat tunggal dan zat campuran apa. Terus yang keenam, peserta didik mampu mengenai zat campuran sama ya. Yang ketujuh, nanti anak-anak melaporkan hasil pengamatan. Ya, melihat di sekitar rumahnya mana yang termasuk zat tunggal dan mana yang termasuk zat campuran. Ya. Baik. Ini ya. Tadi kita akan berliterasi dulu mengenai cuci tangan pakai sabun. Nah, kalau anak-anak kurang jelas
apa namanya gambarnya zoom di HP-nya bisa di zoom ya. Ada 10 ya cara mencuci tangan. Yang pertama apa itu? Siapa yang bisa baca? Yang pertama, basahi tangan dengan air di bawah keran atau air mengalir. Iya, bagus Semara. Itu basuhi tangan dengan air di bawah keran air yang mengalir. Jangan air yang cuci tangan yang udah kotor kalian cuci tangan tidak boleh. Yang kedua, apa itu bacanya? Ambil sabun Kedua, secukupnya. Ya, Wijaya. untuk seluruh tangan akan lebih baik bila sabun mengandung antiseptik. Iya, Sapira ya. Ambil sabun ya lalu basuhi di tangan ya. Nah, itu ini untuk materi sabun apa namanya? Literasi untuk mencuci tangan. Anak-anak bisa nanti cek di Classroom udah ada. Ya, itu sebagai tambahan anak-anak apa namanya? Membaca. Jangan sampai anak-anak lupa gimana cara cuci tangan yang benar. Sudah anak-anak? Sudah Pak Guru. Baik, nanti setelah ini kita akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah cuci tangan dengan sabun? Jelas pasti pernah. Harus itu ya. Cuci tangan harus Wajib pernah. dengan sabun biar tidak gimana? Agar tidak kotor Ya, dan tidak kotor dan terkena virus. virus. Nah, bagus. Selanjutnya, nah mari kita melalui kegiatan belajar ini. Kita yang pertama itu mengenai iklan. Ya, anak-anak kan udah punya buku tema 9 sudah? Sudah. Ya, nah sebentar kita akan, nah ini mesin resik mesin cuci. Ya, di buku paketnya sudah ada. Tinggal sekarang Bapak tayangkan kembali mengenai mesin cuci. Ya. Nah, di sini. Ayo bantu Bapak baca Andika. Kemudian Yang lain dia Andika ya, Bapak tunjuk ya. Ini yang di slide ini baca Andika. Ya Pak, Ya, silakan. gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Jelaskan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk kembali membeli mesin cuci bermerek Resik. Iya, terima kasih Andika. Nah, perhatikan kembali ya. Itu ada gambar orang menjual mesin cuci. Nah, termasuk apa itu? Termasuk iklan. Iklan. Ya, di mana gambar di atas merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Ya. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Jelas pasti setiap orang mengiklankan sebuah produk pasti akan menampilkan kelebihan dari barang yang akan ditawarkan. Nah, pokoknya nanti anak-anak harus celi-celi misal mau beli barang sesuatu, orang tua beli barang sesuatu, lihat dulu apa sih kelebihannya biar nggak anak-anak rugi untuk membeli. Ya. Nah, di sana penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Nah, sekarang Bapak ingin tanya kepada anak-anak, iklan itu apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan di gini ya. Oh iya, Gesia. ya Pak Guru. Gesia, kalau gitu Gesia. Apa iklan itu Gesia? Apa Gesia? Barang atau jasa ditawar. Coba ulangi Gesia, orang kurang jelas. Adalah
supaya tertarik kegiatan yang dilakukan. Ya, mungkin kendala sinyal guys ya. Coba yang lain, coba Nathan, apa itu iklan Nathan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iya, bagus. Ada yang lain lagi? Ada? Ada lagi? Apa itu iklan? Ada? Coba Merte, apa iklan tuh Merte? Sama? Mic-nya. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli serta menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Iya, silakan matikan mic-nya ya. Baik ya. Jadi iklan adalah, nah perhatikan. Ini sama juga dengan penyanatan ya. Suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Di mana iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi ataupun radio dan mungkin nanti internet. Nah, namun untuk kali ini kita cuma belajar mengenai iklan yang ada di media cetak, baik itu di koran ataupun majalah. Nah, ini seperti ini, seperti mesin resik ini termasuk iklan media apa? Media cetak. Media cetak. Ya, jadi iklan itu banyak ya. Seperti Bapak bilang tadi, ada yang media cetak, ada media koran, televisi, radio, dan internet. Nanti untuk permasalahannya Bapak akan jelaskan mengenai iklan melalui televisi dan radio. Sudah anak-anak itu tahu iklan? Sudah? Baik. Jadi jangan sampai anak-anak lupa, karena sebenarnya akan ada LKP-nya bahwa itu iklan. Biar anak-anak tahu apa itu termasuk iklan. Nah, perhatikan di sini. Ya kan ada di bukunya juga. Iya. Ada yang mau bantu membaca? Coba Safira baca. Yang lain matiin dulu mic-nya ya, biar tidak mengganggu temannya. Siapa yang Bapak tunjuk, baru aktifin mic-nya. Ayo Safira baca. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin yang belum tercampur oleh apapun, sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang zat tunggal, apakah yang dimaksud benda zat tunggal? Apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Iya, baik ya. Nah, sekarang ini seperti dijelaskan tadi di teks ya, di slide tersebut yang dibaca oleh teman kita ya, yaitu Safira. Kita akan lanjut ke materi zat tunggal ya, di mana lihat di sana setelah membeli mesin cuci ya, mesin cuci resik, di mana Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan ya, yang sudah ada di iklan tadi yang pertama. Nah, Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore hari Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian ibu memasukkan deterjen. Nah, kan ada jelas ya, kalau kita mencuci pasti kita campurkan air dengan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan apa? Air. Iya, air, jelas. Kita mencuci pasti menggunakan air. Nah, air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Kenapa dia tidak bening airnya?
Coba. Karena sudah tercampur deterjen dan kotoran dari pakaian. Iya, bagus Safira, jelas ya. Karena dia sudah tercampur deterjen dan kotoran dari pakaian tersebut. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk zat tunggal. Ya, apapun itu air ya. Jika dia belum tercampur apapun itu termasuk zat tunggal. Kalau sudah ada campuran deterjen dan kotoran termasuk zat apa? Zat campuran. Iya, sebenarnya kita akan jelaskan apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Nah, di mana dari teks tersebut kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjutkan mengenai zat tunggal dan zat campuran. Tadi anak-anak sudah ada yang bisa menjawab zat tunggal dan juga zat campuran. Nah, baik, perhatikan ini. Ayo coba siapa ya? Semara baca. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang meliputi ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunan materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Baik, terima kasih Semara. Nah, anak-anak, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Nah, apapun yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang. Jelas ya, dimanapun dia, ruang apa sesempit apapun, dia ruang tersebut, materi itu bisa ada. Ya, dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Ya, ada yang tahu apa itu zat tunggal? Siapa Guru? Iya, Nathan, coba. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu jenis materi saja. Iya, betul teman-teman? Betul anak? Betul yang dijawab oleh Nathan? Benar. Benar, betul? Iya. Ya, zat tunggal adalah itu zat yang terdiri dari materi sejenis atau satu jenis. Ya, belum tercampur apapun. Yang termasuk zat tunggal adalah air, ya, garam, gula, dan emas 24 karat. Nah, itu yang termasuk zat tunggal. Zat tunggal. Kalau zat campuran, coba Putri, apa itu zat campuran Putri? Zat yang terdiri dari beberapa jenis materi. Iya, kalau campur berarti zat yang sudah tercampur atau terdiri dari beberapa materi. Nah, yang terdiri ada atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Zat tunggal tercampur itulah zat campuran. Ya, ada zat anggap tadi air ditambah dengan garam dijadikan satu, itu sudah campuran. Ya, tapi ada nanti di perbedaannya. Itu dibedakan menjadi zat campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, sekarang Bapak akan jelaskan apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, perhatikan. Campuran homogen dan campuran heterogen dari zat campuran. Ada yang tahu apa itu campuran homogen? Ayo, siapa yang tahu? Ada? Ada yang tahu anak-anak? Iya, Putri, coba Putri. Campuran yang tercampur dengan sempurna. Iya, boleh. Campuran homogen adalah campuran zat yang penyusunnya tercampur sempurna. Ya, pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, perhatikan di sana. Air dan garam. Saat kalian ya di rumah misal mencampurkan air dan garam, bisa nggak membedakan? Tidak, ya kan tercampur sempurna dia. Cuma rasanya yang berbeda. Dulunya air rasanya tidak terasa, setelah dicampur garam, airnya terasa apa?
asin, Iya, Asin. asin. Ya, begitu juga sirup. Sirup itu kan jelas pertama zat original adalah air. Air bening terus dicampur berbagai macam campuran, akhirnya berbagai sirup. Begitu juga udara. Ya, udara kan banyak di sekitar kalian. Sekarang hidup kalian itu kan ada oksigen, ada karbon dioksida itu tercampur sempurna dia. Sudah? Ada perunggu, ada kuningan. Ya, kalau kuningan percampuran antara isi mungkin dengan emas, akhirnya jadi perunggu, jadi kuningan. Sudah, anak-anak? Baik. Sudah. Sekarang campuran heterogen. Apa itu campuran heterogen? Yaitu campuran Campuran ya, heterogen. apa itu? Ayo. Siapa baca? Campuran Campuran heterogen. menyusunnya tidak tercampur sempurna. Iya, jelas ya, kebalikan dari homogen, yaitu zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Contohnya itu seperti air dengan kopi. Memang pertamanya saat kalian campurkan air dan kopi, pertama itu kalian aduk dia tercampur. Tercampur. Tapi kalau di saat didiamkan, kopi itu akan mengendap di Di bawah. bawah dan memang sih dia masih tetap hitam tapi dia tetap mengendap karena dia tidak tercampur sempurna. Sempurna. Begitu juga air dengan tepung. Pernah kalian ini nyoba? Nanti kalian praktikkan ntar Bapak kasih video ya. Begitu juga air dengan pasir. Ya, air dengan minyak itu tidak sempurna. Kan tidak bisa menyatu dia. Kalian mungkin pernah kalau ke pantai misalkan ambil air terus masukin pasir, diaduk, akhirnya dia tidak tercampur sempurna. Dia malah di bawah. Di dasar air dia diam ya. Baik, itu mengenai campuran homogen dan heterogen. Ya. Nah, anak-anak tadi sudah. Nah, ini ya, air dan gula. Ini campuran homogen. Campuran heterogen itu air dan pasir. Nah, sekarang perhatikan nih video. Ya, Bapak carikan di YouTube. Itu mengenai campuran homogen dan heterogen. Nah, silakan perhatikan. Ya, Bapak. Ibu guru, halo teman-teman semua. Saya dan Nawari Roma dari kelas 5D akan mempraktikkan campuran zat. Bahan-bahannya adalah pasir, Ya, itu ada pasir, humus, kopi, pewarna makanan, garam, dan susu bubuk. ya susu bubuk. Lalu dicampurkan dengan air. Ya, semuanya itu ya susu bubuk, garam, sirup, kopi, pasir, diisi air. Nah, sebentar mana yang tercampur sempurna dan mana yang tidak tercampur sempurna. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ini ada susu, ya ada garam, sirup, pewarna makanan. Itu kita aduk sampai larut. Nah, ini diaduk. Dia anak coba di rumah. Benar nggak itu termasuk zat tunggal atau apa? Zat tunggal dan zat campuran, baik itu campuran homogen maupun heterogen. Nah, perhatikan. Nanti anak-anak coba di rumah ya. Setelah diaduk, didiamkan dulu beberapa menit biar mengetahui apakah dia tercampur sempurna ataupun tidak sempurna. Dan kita diamkan beberapa menit. Nah, sudah didiamkan beberapa menit. Setelah beberapa menit kita dapat melihat hasilnya, dan saya dapat menyimpulkan bahwa susu bubuk, garam, dan pewarna makanan masuk campuran homogen yang dapat tercampur dengan rata. Sedangkan kopi, tanah humus, dan pasir termasuk campuran heterogen yang tidak dapat tercampur dengan rata. Demikian. Ya, baik anak-anak, itu tadi ya. Contoh percobaan zat campuran homogen dan heterogen. Berarti dapat disimpulkan yang termasuk zat homogen adalah campuran air dengan
susu. susu, Nah, air dan Garam. garam. Lagi Air dengan pe- pewarna makanan. iya, pewarna makanan. Sekarang ya termasuk homogen apa? Zat heterogen yang mana? Zat nitrogen. Air dengan air dengan kopi, Air dengan kopi, iya, kopi. Lagi air dengan air dengan pasir, iya, air dengan pasir. Baik, bagus anak-anak tadi itu ya. Apa namanya? Contoh apa namanya? Zat campuran homogen dan heterogen. Nah, demikian tadi ya. Apa namanya? Penjelasan mengenai yang pertama itu mengenai apa tadi? Mengenai iklan dan zat tunggal dan zat campuran. Nah, sebentar ya, Bapak apa namanya? Anak-anak untuk mengerjakan tugas di LKPD. Ya, di classroom sudah Bapak kirimkan. Ada tugas LKPD yang kalian nanti kerjakan dan kirim di classroom. Begitu juga apa namanya? Bahan ajar, materi yang tadi sudah Bapak kirim juga di classroom biar anak-anak bisa sebagai tambahan untuk belajar selain menggunakan buku paket. Sudah anak-anak? Ya, sudah. Ya. Pak Guru. sudah Pak. Nah, sebentar Bapak akhiri pikon ini, tapi anak-anak mengerjakan tugas dengan mematikan dulu apa namanya kamera dan apa namanya mic-nya. Setelah kita masuk lagi untuk mengerjakan tugas. Ya. Nah, di sini siswa mengerjakan LKPD. Nah, sebelum Bapak lanjut, ya jika ada yang tidak dimengerti, silahkan tanyakan lewat WA. Mana yang tidak mengerti. Ya, selain nanti tanya sama Bapak, bisa tanya juga dengan orang tuanya. Bisa anak-anak? Bisa Pak. Nah, itu ya. Pokoknya sebagai bahan untuk sebentar pengerjaan LKPD, sebentar Bapak akan tunjuk siapa untuk menjawab LKPD. Ya, sudah sekarang anak-anak kerjakan dulu LKPD-nya sebagai apa namanya tugas dari Bapak. Tadi sudah menjelaskan mengenai iklan maupun zat tunggal dan zat campuran. Sudah anak-anak, sekarang matikan dulu videonya ya. Matikan video semua sambil Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan sebentar kalian gabung lagi di sini. Sudah? Ya, Arifin mau bertanya? Wah, keluar lagi Arifin kendala sinyal ya. Nah, untuk biar cepat ya, silakan anak-anak kerjakan dulu. Sementara matikan dulu video dan mic-nya. Sudah Bapak panggil siap. Harus sudah siap untuk menjawab LKPD. Sudah anak-anak? Sudah siap? Kerjakan dulu sebentar. Baik anak-anak, kita mulai saja. Ya, karena waktunya sudah masuk ke kelas di pikon yang kedua. Jadi, sekarang kita akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. Ya, sudah mengerjakan anak-anak? Nathan sudah Nathan? LKPD yang mana Pak Guru? Itu dah yang tadi Bapak kirim yang ini ya. Sebentar Bapak kasih ini. Yang ini. Ya. Oh, Sudah? sudah Pak Guru. Iya. Sudah.
Eh, ya Semara, kenapa Semara? Pak Guru, HP-nya ibu saya lagi dibawa yang Ya. si classroom-nya. Ini HP kakek saya nggak ada classroom-nya. Iya, iya, enggak apa ya. Yang penting nanti kerjakan ya. Ya sudah, sekarang Pak. kita lanjut ya. Baik, sekarang kita akan coba penyampaian tugas LKPD dari. Nah, nih, perhatikan ya. Nah, ada gambar 1 dan gambar 2. Dari pertanyaan nomor 1 itu apa yang dimaksud dengan ikan? Tadi sudah Bapak jelaskan. Coba Bapak minta Nathan tampilkan tugasnya. Sudah dibuat? Sudah Pak Guru. Iya, masih. Iya, bagus. Coba, apa itu iklan lagi, Nathan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Bagus ya. Ada yang lain? Sama? Sama ya. Baik, sekarang yang kedua. Dalam iklan mesin cuci, di atas ada kata kapasitas dan program. Apa artinya? Siapa yang tahu? Udah jawab tadi. Coba Putri. Ya, apa itu kapasitas dan program? Kapasitas adalah daya tampung mesin cuci. Program adalah rancangan program mesin cuci. Iya, boleh. Ada yang lain lagi. Kapasitas adalah daya tampung. Dilihat dari mesin tersebut. Mesin cuci tersebut, ya berapa daya tampungnya. Itu kapasitas. Program berarti untuk apa namanya? Mengoperasikan mesin cuci tersebut. Ya. Nathan sama Nathan? Beda Pak Guru. Coba apa? Coba sebutkan apa itu kapasitas? Kapasitas ruang yang tersedia, daya tampung, program cara kerja, rancangan mengenal asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian dan lainnya yang akan dijalankan. Iya, boleh. Itu kan kalau program mengenai program pemerintahan, ini kan program dilihat dari mesin cuci ya, tapi hampir sama. Sudah itu? Sudah. Iya, bagus ya. Semuanya sudah mengerjakan. Tadi Bapak udah cek, walaupun sedikit. Mana ya, Bapak cek dulu. Nah, ini di classroom-nya yang sudah mengumpulkan tugas di LKPD. Coba Bapak lihat dulu siapa yang sudah membuat LKPD. Nah, wah baru 3 ya. Nanti anak-anak kirim lagi di classroom. Ini ada Merte, ada Putri, dan Wibawanti. Ya, nanti Nathan kirim lagi di classroom. Nanti Bapak tunggu. Ya, ini dah contoh sudah. Ini contohnya ya. Sudah ada masuk di classroom. Ini hasilnya Merte. Sudah ya. Nanti Bapak periksa kembali. Sekarang kita cuma diskusi di sini. Nah, lanjut sekarang yang nomor 3. Dari gambar mesin cuci yang pertama, adakah kata asing bagi kamu dalam tulisan iklan di atas? Ada nggak? Ada. Iya, ada. Ada, Marte coba. Marte udah jawab. Adakah kata asing, Marte? Ada. Apa itu contohnya? Program back cover. Iya. Matiin mic-nya ya. Nah, dilihat dari mesin cuci ini kan teman-teman anak-anak ada melihat di mesin cuci tersebut adakah kata asing? Jelas ada. Ya, mungkin kata asing itu maksudnya kata yang mungkin anak-anak asingkan. Ya, atau janggal didengar. Ya, misalkan seperti apa tadi?
ada kapasitas, ada program, ada Stainless steel, ya stainless steel, ada bed Bed cover, itu termasuk kata asing. Ya, nanti biar anak tahu apa sih itu bed cover, stainless steel, anak bisa cari di kamus atau search di Google. Setelah search di Google, anak-anak ingat hafalin, jangan asal cuma membaca saja. Biar tahu apa sih artinya dari kata asing tersebut. Sudah anak-anak? Sudah, bagus. Sekarang kita ke gambar kedua. Nah, lihat dari ini. Dari gambar kedua ini kan ada anak yang main basket, ada susu. Ada iklan. Ya. Nah, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Siapa yang tahu? Apa? Sapira? Susu, Pak. Iya, betul. Ada iklan susu. Bagus. Nomor 2. Informasi apa saja yang kamu peroleh dari iklan tersebut? Siapa yang tahu? Wah, Pak Nathan. Guru. Nathan sudah angkat tangan. Silakan, Nathan. Susu membuat badan kita menjadi sehat, kuat, kaya energi, padat gizi, kalsium tinggi. Bagus ya. Susu membuat apa dulu? Coba bisa diulang? Sehat, kuat, kaya energi, padat gizi, kalsium tinggi. Ya, jelaskan. Susu itu bikin sehat, kuat, ya, padat gizi, dan bisa bikin badan lebih segar, bisa juga. Itu jawaban nomor 2. Bagus, Nathan. Sekarang nomor 3. Benda yang ditawarkan dalam iklan termasuk zat tunggal atau zat campuran. Kalau susu itu apa? Ya, Marte. Ya, Marte silakan. Zat apa, Marte? Zat campuran. Iya, zat campuran. Bagus ya, karena susu ya. Sekarang perhatikan. Lanjut yang kedua. Di LKPD yang kedua itu mengenai zat tunggal dan zat campuran. Perhatikan. Itu ada gambar air, gula, emas, garam. Yang Bapak tanyakan sekarang. Nah, sip. Tadi kan sudah kita bahas. Sekarang Bapak bawakan tugas mengenai zat tunggal. Apa yang termasuk zat tunggal? Siapa yang tahu? Ayo, angkat tangan di handphonenya. Ada yang tahu zat tunggal apa? Andika. Ya, Dewa Putu. Apa itu zat tunggal, Dewa Putu? Air. Nah, pengertiannya apa zat tunggal? Apa? Ada, dilupakan. Ayo, Andika. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri dari materi. Iya, zat yang terdiri dari satu materi. Iya, itu sudah membuat. Ya. Coba Arifin Banesi, masih ingat apa itu zat tunggal tadi dijelaskan oleh Andika? Tunggu, Pak. Arifin bisa jawab? Tunggu. Bisa. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari satu materi ya. Jangan sampai dilupakan. Sekarang baru yang kedua. Sebutkan 5 benda di sekitarmu yang mengandung zat tunggal. Apa saja yang anak tadi udah cari di rumah? Ayo, Mate, apa Mate? Benda-benda termasuk zat tunggal, air, garam, gula, besi, kawat tembaga, kapur tulis. Iya, bagus. Ya, itu yang ada di rumahnya Merte. Dia melihat atau menganalisis mana ya termasuk satu di rumah itu ada air katanya, ada gula, ada garam, ada tembaga, ada kapur. Ada yang lain mungkin di rumah menemukan zat tunggal? Ada? Campur dia kayak deterjen. Ada? Sama, pasti semuanya ada di rumah sih ada punya air.
Ya, punya emas. Siapa yang tadi jawab emas? Oh, Arifin ya, berarti banyak punya emas ya. Jangan emas lagam bakso. Ya, bagus. Ya, itu termasuk zat tunggal. Ada air, ada apa lagi? Gula. Gula, Apa lagi? garam, besi, koper tulis. Ya, bagus. Udah, bagus, pinter. Presentasikan. Coba sekarang nomor 3. Dibaca. Putri tugasnya. Apa yang dimaksud dengan campuran? Zat yang terdiri dari beberapa jenis materi. Baik, betul teman-teman yang disampaikan oleh Putri. Zat campuran adalah Betul. zat yang terdiri dari beberapa materi. Ya, ada yang lain mungkin? Sama? Iya, jelas. Sama. Sudah Bapak jelaskan juga di awal tadi. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari beberapa materi. Sekarang nomor 4. Coba Nathan. Benda yang termasuk dari zat campuran adalah susu, kopi, air, sirup, teh, campuran air dengan warna. Ada lagi? Nah, perhatikan ya. Untuk zat campuran ya. Nah, nanti udah benar. Yang benar adalah air yang dicampur dengan susu, air yang dicampur dengan apa tadi itu? Kopi. Ya, itu zat campuran. Kalau susu aja itu masih dia zat tunggal. Karena belum diisi air. Kan dicampur. Kalau susu itu kan satu materi. Kalau ditambah dengan air itu kan tadinya 2 materi, berarti kan termasuk zat campuran. Seperti pengertian tadi dijawab oleh Nathan sendiri. Zat campuran itu adalah zat yang terdiri dari apa, Nathan? Zat yang terdiri dari beberapa jenis. Iya, dari beberapa jenis. Itu kan contohnya tadi air dengan susu dicampur. Itu kan dari beberapa materi dia. Dari materi air dan materi susu. Ada juga air dengan kopi. Itu termasuk zat campuran. Cuma dia dibedakan ada campuran apa lagi? Air dengan teh. Nah, ada campuran homogen dan heterogen. Iya, itu dibedakan lagi dan ya nanti di pertemuan selanjutnya Bapak akan jelaskan lagi itu apa itu yang mana termasuk zat tunggal, ada bagiannya nanti di pertemuan selanjutnya. Sudah, Nana? Bagus, berarti sudah semuanya gini, cuma belum dikirim di classroom, sudah semua menjawab LKPD dengan bagus. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil ya evaluasi di sana, disimpulkan zat tunggal adalah apa? Apa zat tunggal? Zat yang terdiri dari satu jenis materi. Ya, zat yang terdiri dari satu jenis materi. Bagus. Udah nih gini. Contoh zat tunggal ya air, apalagi coba Semara. Contoh zat tunggal apa? Masih ingat? Contoh zat tunggal itu air, garam, gula, dan emas. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu, kasih untuk Semara, tepuk tangan dulu. Iya, karena baru ini ya, walaupun tadi udah banyak dijawab oleh Nathan, Putri, dan Merte. Gesia, apa itu zat campuran? Apa itu Gesia, zat campuran Gesia? Gesia. Campuran merupakan Apa itu? Zat yang? zat campur dengan 2 atau lebih. Iya, zat yang terdiri dari 2 zat yang berbeda. Nah, baik. Contohnya apa zat campuran? Ayo, siapa yang tahu contoh zat campuran? Apa contohnya? Apa, Nana?
Kalau kok dilupain apa zat campuran? Tadi udah. Coba Desta. Dian. Oh, Desta, boleh Desta. Apa zat campuran Desta? Contohnya? Air garam, hidup, air aku dengan tepung, air Ya. Matiin dulu mic-nya Desta. Ya, itu tadi dijawab oleh teman kalian. Itu contoh zat campuran sudah sama ya. Itu air dengan apa namanya? Apa tadi? Apa benar? Air sirup, Air sirup, air dengan teh, air dengan teh, air dengan air dengan kopi. kopi, Ya, itu baik. dengan susu. Nah, itu tadi ya sudah anak-anak sudah menjawab LKPD semua. Dengan benar nanti Bapak akan nilai di classroom. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini kan sudah tadi dari awal ya, dari iklan, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal zat campuran. Nah, kita tapi sebelum itu semua ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak, semua sudah jelas ya? Berarti bagus. Nah, sekarang Bapak menyimpulkan, kita sama-sama menyimpulkan apakah itu iklan? Siapa masih ingat iklan apa yang kita pelajari tadi? Ayo, siapa? Siapa mau bantu jawab iklan itu apa? Nathan? Apa disebutkan? Kita sebutkan ininya. Iklan apa? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Bagus ya. Itu iklan adalah suatu produk yang akan ditawarkan biar orang tertarik membelinya. Contohnya itu kan seperti tadi ada iklan cetak. Kita belajar mengenai iklan media cetak. Contohnya mesin cuci resik. Ya. Tuh. Terus yang kedua itu kita mengenai apa tadi? Zat tunggal dan zat campuran. Iya, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal adalah zat yang gimana? Safira, apa zat tunggal Safira? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Iya, bagus. Kalau zat campuran? Zat campuran adalah gabungan dari dua zat atau lebih. Baik, bagus ya. Zat campuran zat yang terdiri dari beberapa jenis zat. Itu maksud zat campuran. Baik, anak-anak, demikian dulu untuk pembelajaran hari ini. Nah, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang, Pak Guru. Senang ya, harus senang. Ya, nanti kita akan bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Bapak akan kasih tahu kapan kita lagi untuk pertemuan selanjutnya. Bapak akan kirim lagi link Beacon. Sudah, anak-anak? Sudah. Baik, ada yang tanyakan lagi sebelum Bapak akhiri? Tidak. Kalau begitu, karena tadi dibuka oleh dengan doa, jadi kita pada akhir pertemuan ini kita tutup juga dengan doa. Sekarang Bapak tunjuk mungkin Gesia, pimpin temannya untuk doa untuk pembelajaran. Silakan Gesia. Pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Oke, maju. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, sebentar Bapak akan cek di classroom anak-anak. Mungkin sekitar setengah 11 baru terkirim untuk evaluasi penilaiannya. Habis ini anak-anak istirahat dulu, sarapan, makan. Baru anak-anak kerjakan evaluasi penilaian. Itu ada di Google Form. Jadi anak-anak jawab soalnya sebagai bahan apakah anak sudah paham mengenai materi yang sudah tadi Bapak jelaskan. Sudah
Sudah anak-anak? Sudah. Baik, kalau tidak ada ditanyakan, Bapak akhiri pertemuan di pagi hari ini ya. Bapak aturkan dengan para mesanti. Om Santi Om Santi Santi. Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam.